Kan di Sago ini hostnya ada yang kocak-kocak, ada lah close up. Di telepon. Santai tapi pasti. Ya, Subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. rekan Soko TV, kembali bersama saya. Hari ini saya didampingi oleh dua anak muda hebat dari Politeknik Lok Sumawe. Dan hari ini adalah hari terakhir mereka di Soko TV. Makanya ini semacam membongkar rahasia Soko TV sebenarnya. Siapa di balik dua anak muda itu? Saya sapa dia. Yang pertama Muhammad Adillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Wah, Pak, sehat? Apa good, Pak? Jauh Aceh. Good, Pak. Oke. Cut. Yang kedua Awalul Fajri. Apa kabar Awalul? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Mantap. Sehat, Pak. Rekan Sago, ini mahasiswa jurusan TIK, Prodi Teknologi Rekayasa Multimedia Poltek Lok Sumawe. Itu adalah mahasiswa yang ikut program MBKM. Ya. Apa itu program MBKM? MBKM itu Pak Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kampus Merdeka. Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu program Kemendikbud Ya, ya, program dari yang Kemendikbud. kemudian diikuti oleh semua kampus di Indonesia ya. Ya. Jadi rekan Sago, ini kan hari terakhir sapaan Muhammad Adillah ini dolah ya. Sapanya keren kali dolah. Kalau Awalul sapaannya? Pak Alul, Pak. Alul. Awalul. Oh, Awalul, oke. Dolah dengan Awalul, sahabat Sago, rekan Sago ini dua orang anak muda hebat. Nah, dua orang anak muda hebat dari Poltek Lok Sumawe ini adalah selama 6 bulan ini mendampingi berada di Sagau TV itu melakukan magang MBKM selama 6 bulan dan ini hari terakhir. Ya. Luar biasa. Luar biasa. Biasa kalau hari terakhir itu nangis-nangis ini kok senang kali ini. Oke. Ya, bisa nggak diceritakan dulu sedikit apa itu program MBKM? Bisa. Jadi dari kampus itu menerapkan program Kampus Merdeka. Mahasiswa nanti dibebaskan mau kemana aja pun. Ya. Nanti di situ ada 4 entah 5. 5 apa? 5 program. Apa saja Jadi programnya? mahasiswa itu dibebaskan milih 4 atau 5 program itu. Misalnya ini SIB, MSIB, PMM atau praktik mengajar gitu Pak. Atau ISMA juga. Dan Awalul juga misalnya ini satu jurusan ini semua ikut MBKM. Iya, Pak. Satu semester di semua ya? Iya, satu semester. Kebetulan semester ini pun nggak ada yang masuk kelas, Pak. Oh, jadi Ya. berapa satu letting? Kebetulan kami angkatan pertama, Pak. Dari jurusan TIK ini? Iya, dari prodi TRMM, Teknologi Rekayasa Oh, Multimedia. teknologi rekayasa multimedia. Ya. Oke. Jadi- Jadi satu angkatan ini semuanya dilepas ke lapangan Ya. untuk mengikuti magang di semua media. Di media atau di perusahaan-perusahaan tertentu lainnya? Boleh sih Pak di perusahaan lain, cuman kayak yang harus di bidang multimedianya. Kayak di misalnya di perusahaan kosmetik boleh juga, cuman yang di bidang promosi misalnya di bidang media tuh boleh. Siapa yang memilih tempat magangnya? Apakah kalian sebagai mahasiswa atau jurusan Prodi Teknologi Rekayasa Poltek Lok Sumawe itu sendiri? Jadi kami Pak dibebaskan. Dan rata-rata kami mencari sendiri Pak. Oke. Ya. Ada yang di Serambi, magangnya ada ada yang di TVRI. Dan kami kebetulan sampai ke sini Pak, Sago TV. Sedap. Ini perlu diceritakan dulu Walul. Kenapa mesti memilih Sago TV? Jadi kalau nggak salah tahun 2022 tuh Pak. Lewat di beranda tuh Sago TV. Kayak di kepoin tuh di mana? Tahu-tahu di Aceh tuh Pak. Namanya aja udah Aceh gitu, Sago TV. Betul. Nah, waktu pertama kali lihat kalau nggak salah tuh ada Tengku yang buat film. Tuh Tengku Mudi tuh yang buat film. Ada, cuma namanya udah lupa nih. Oh ya. Ya kan, yang Bapak undang sini rame di situ Pak yang Ya, dia. anak-anak muda juga. Ya, Kalau ya. nggak salah Ikhwanul Kira. Ya, betul, anaknya betul. Pak Adli. Ya. Kali Itu kan. Itu pas lewat di FYPG. Ya, itu kan FYP siswa Instagram. siswa santri di Santri di Mesra. Mudi kan mereka buat film itu kan. Betul. Rame, kebetulan rame yang yang undang pun rame gitu, viral gitu Pak kan. Ya, kita tertarik gitu Pak, begitu lihat Sago TV. Wah, Sago TV. Sago TV Pak, Sago. Kan Aceh parah Pak. Aceh parah. Aceh Jadi tuh. yang lain kemana saja? Yang lain kan berapa tim yang ke Banda Aceh? Tim yang ke Banda Aceh ada 4 Pak. Ke Sago Kami TV. di Sago TV 2 orang, di Serambi 2 orang, di TVRI 2 orang dengan di Yagi 2 orang. Iya gimana tuh? Yagi di
Di Lamlagang Pak. Lamlagang. Oke. Ini yang ke Banda Aceh. Ya. Sedangkan puisi kalian kampusnya kan di Lok Sumawe. Itu 7 jam perjalanan tuh. Iya. Jadi yang lain milih mana? Kawan lain Yang angkatan lain kan kami sekelas ini, Pak. Sekelas nggak ada yang masuk kelas. 21 orang. Kami dari 21 orang itu ada yang ngikut magang itu, ada juga yang ikut SIB, studi independen. Yang studi independen ini ada yang ke mitra-mitra yang di luar Aceh semua, Pak. Oh, ada yang luar Aceh juga. Oh ya, cuman online, basisnya Oh, online. online. Untuk teman-teman yang selain di Banda Aceh itu ada yang magang di Medan, Pak. Oh, ada Medan juga. Iya, di Medan. Keren-keren kalian ya. Pokoknya Kami nggak ada kayak gitu dulu. dari prodi itu kami diberi kebijakan untuk keluar dari daerah kami, Pak. Jangan di Lok Sumawe dan Jangan Aceh di Utara. Jangan di Aceh Utara. Ke kampung Lok Tukun. Sejak kuliah di Lok Tukun. Magang di Sukun. Lah kampung Pat. Ke kampung di Gedong, Pak. Gedung. Gedung Pasir. Awalun? Di Birun Pak. Matang. Oh, kampung lo. Oke. Jadi kawan-kawan yang lain di tempat lain hari ini terakhir juga. Hari enggak semua sih, Pak. Enggak semua. Enggak Tergantung selisih 1 minggu 2 minggu ya. Ya, selisih 1 minggu. Karena 2 minggu. masuknya agak sekalian Pak. Enggak sekalian, enggak bareng ya. Oke. Jadi ada yang keluar tanggal 3, nanti ada yang keluar tanggal 8, Pak. Nah, di Sego TV itu apa job desk? Enggak, tadi kan saya udah kasih intro bahwa perlu juga tahu bahwa beberapa video short itu pendek yang viral di Sego TV itu kan produksi kalian sebenarnya. Ya. Ya kan tentu dengan sentuhan Mas Sayuti, sentuhan Mas Mustafa dan lainnya, Bang Maom juga ya kan. Nah, maksudnya selain itu apa job desk yang diberikan oleh Pak Mustafa dan Bang Sayuti? Kalau saya kan nggak memberikan job desk ya. Tidak. Ya apa awal dulu. Kebetulan Apa aja kerjanya? job saya di sini sebagai video editor Pak. Khususnya editor video YouTube Short. YouTube short. Jadi yang pendek-pendek tuh Pak, yang semenit di Yang viral-viral di media sosial itu produksi Awalul ya. Iya Pak, yang di Instagram, TikTok Pak, yang di YouTube. Itu sih Pak. Kadang juga sebagai kameramen Pak, kalau syuting di luar tuh Pak. Oh, pernah ikut syuting keluar juga? Ya, ada, oh Pak. ya. Oke. Pernah dulu kita dengan ke Kerja juga. Karya Ya? Pak. Ya. Di pendopo gubernur juga pernah Pak. Pendopo dengan siapa? Dengan Oh, dengan PJ. Ibu Gubernur. Ya Pak. Iya, sedap kali orang ini. Kita nggak bawa. Kalau Walul apa job desk-nya? Adilah. Kalau dola apa job desk ya? Sorry. Ya, kurang lebih sama seperti Walul, Pak. Kan ngedit, kadang ngedit video. Kadang kalau perlu desain, Adilah juga ikut ngedit. Misalnya, kadang ada syuting di luar. Itu pengalaman paling keren itu untuk syuting di luar. Kenapa? Makasih jam 3 saya dengar ya. Hah? Makasihnya jam 3 saya dengar. jadi kan saya ikut susul juga waktu kita waktu kita syuting ke Mala tuh, ke kampungnya Pak Ria. Kita kan swadaya aja nih, nggak ada yang support, nggak ada apapun. Kita ke sana karena Pak Ria juga jam 2 udah tunggu di rumahnya, lalu kita juga dekat-dekat jam 2 sampainya ya kan, sholat dulu, makannya kan nggak makan kita ya. Iya, telat makan ya. Habis syuting baru makan. Habis syuting baru makan. Ngeri kali. Targetnya jam 1 kita makan sampai makan dulu baru ke rumah Pak Karya kan. Tapi akhirnya jam 3 Akhirnya makan ya. selesai, Pak. Tapi artinya kalau di mana beda liputan lapangan misalnya ke Mala, kemarin ke Pendopo juga. Ini doa ikut juga ya? Ikut Pak. Ikut juga. Karena yang pertama itu ke ini Megah Kopi, Pak Ani. Oh iya, liput Pak Ani. Itu yang paling deg-degan, Pak. Itu kenapa? parah sekali itu, Pak. Kenapa tuh? Banyak cewek. Kan kami baru magang di sini, Pak. Baru magang seminggu. Dia ajak magang Pak Anis. Astaga. Kan orangnya ada ini radio. Komunikasinya kan lewat radio nih. Iya. Misalnya, Hati-hati. kami dan Bang Sayuti komunikasi lewat WhatsApp. Iya. Kan Ini kasih bocoran ini. Sedih kali Sego TV-nya enggak ada radio. Bukan. Ya, tapi pengalaman yang cukup menyenangkan, Pak. Jadi kalau di lapangan tuh komunikasi dengan antar kameramen itu dan radio, editor pakai WhatsApp. Kalau kawan lain pakai radio. Pakai radio. Kan Bang Suci bisa dilah close up. Di telepon. Awalnya gitu, Kak. Close up. Lul. White, ambil white. Ya, gitu. Jadi ya itu cerita-cerita yang menarik juga ya. Kami yang baru pertama kali ditunjukkan ke lapangan masih shock gitu, Pak. Kok miskin kali orang ini? Tapi kan kita tahu bahwa Sego TV ini memang nggak ada yang support selama ini kan. Bahwa kita
karena kita hobi, karena kita juga bicara soal ada banyak ketimpangan, ada banyak persoalan sosial juga, makan. Dan saya kan terbuka di sini, kan? Iya, Saya terbuka, kita diskusi terbuka. Kalau misalnya ada narasumber kita diskusi. Nah, dalam pengalaman seperti itu, misalnya apa yang paling berkesan Awalul selain ke lapangan, atau ada cerita-cerita yang lucu nggak waktu ke lapangan tuh? Ayo dulu, Pak. Awalul. Waktu ke pendopo lah misalnya, wawancara Ibu apa? Melani. Ibu Melani, Ibu PJ Gubernur. Ya, Itu katanya kuenya habis semua ya. Dolang tawa dia. Saya waktu itu di mana? Saya nggak ada di sini ya. nggak ikut Pak. Saya nggak ikut. Lumayan kue. Banyak sih Saya Pak. dapat foto dari Bang Safety. Wah, ini orang anak magang nih kuenya habis semua. Enak kali ikut pendopo ya. Duit pajak. Pak Mus ikut juga tapi. Pak Mus ikut Pak. Kalian kan tentu magang ini adalah untuk bukan hanya bicara pengalaman, ya, tapi kan bicara pengetahuan juga, relasi juga. Iya. Nah di Sago TV ini kan multi orang hadir, mulai dari siswa, pelajar sampai dengan profesor hadir di sini, ya kan? Calon-calon gubernur juga sebagian sudah hadir, tapi yang lain juga akan kita undang. Ya mungkin Pak PJ kemudian atau Pak Mualim kita undang, ya. Saya belum dapat akses saja untuk mengundang, tapi saya usahakan untuk dapat hadir di sini. Nah ini selama ini kan beberapa tokoh-tokoh itu hadir, mulai profesor, pelajar, kemudian Haji Umar kemarin hadir juga kan, Pak Nasir Jamil dan seterusnya kan hadir juga yang lain. Nah ini siapa ini? Awalul dulu. Bagaimana Awalul menangkap komunikasi langsung dengan mereka? Awalul kan komunikasi di sini dengan mereka kan. Iya. Nah apa yang Awalul dapat belajar dari sosok-sosok mereka? Ya pengalaman baru sih itu Pak. Karena sebelumnya kayak di kampus tuh belum pernah kayak komunikasi sama prof-prof tuh belum pernah Pak. Jadi kayak ya pengalaman yang berharga sih itu Pak. Bisa komunikasi sama Dengan mantan rektor USK hadir di sini, mantan rektor UIN juga hadir di sini, ya kan? Prof Yusni, Prof Abdi kan sempat hadir dan kalian kan sempat jadi kawan ya. Kalau Prof Abdi kan kita ngopi juga dengan Prof Abdi kemarin tuh kan di Alula Kopi kan. Ya, artinya ada lesson learn, ada nilai-nilai belajar juga yang dapat dari kehidupan itu. Ke Prof Abdi orangnya datang nggak? yang di Yang ke rumahnya, ke rumah Prof Abdi. Saya ada Pak. Kalau misalnya adalah apa? Ya kalau Pak Abdi kan cukup humble orangnya, Pak. Bisa. Kan itu waktu kita magang. Kita kan mulainya magang di sini, Pak. Ya. Kita nggak expect bahwa akan dipanggil namanya begitu, kru Sago TV mahasiswa ini. Artinya itu kan kita harus belajar juga ya. Iya. Kita harus belajar juga untuk saling memberi respect juga, penghargaan juga untuk orang ya. Ya. Karena hidup ini kan sementara. Oke, hal lucu lain apa kira-kira? Hal lucu. Kita ini kebanyakan lucu sini ya. Bukan lucu mungkin, Pak, tapi Apa? lebih ke ciri khas kan di Sago kita magang itu. Ketemu banyak host, ketemu banyak orang hebat gitu, Pak. Oke. Ada pejabat gitu, ada tokoh masyarakat dan sebagainya begitu. Kan di Sago ini hostnya ada yang kocak-kocak, ada Kacau di podcast ini. kan kayak Bang Sayuti gitu, dia ngasih briefing saset-saset gitu. Cepat. Briefingnya saset. Briefing saset. Selesai. Oke, mantap. Oke, lanjut. Bocor rasa safety. Ya, ada Kak Zikra gitu orang apa. Kak Zikra kalau bicara wah, Berapi-rapi. Rapi-rapi. Kalau Bang Nizar? Semangat. Kalau Kalau Bang Bang Nizar Nizar? santai begitu kan orangnya, Pak. Bang Maop. Bang Maop ya sarkas banyak. Bang Maop banyak sarkas ya. Nah, ini Bang Mus bagaimana? Penting nih Bang Bang Mus. Mus. Karena di balik Sago TV Bang Mus tuh ngeri tuh. Ya, Gimana tuh? Kak Mus cukup humoris orangnya, Pak. Dan enggak berwibawa enggak. Beribawa Pak. Ya, Tapi itu udah kampung. lo sukun. Udah lah tuh. Lo sukun. Sukun, ya. Kan gitu lah sukun. Toto lah. Toto. Rapikan di toto. Oke. Kalau Bang Safety gimana? Sakset. Sat gitu kan kalau ngasih lah edit ini lah. Oke, mantap. Di menit ini sampai menit ini selesai. Oke, subtitle. Oke, lanjut gas, upload. Oh lu. langsung tuh, Pak. Satu hari berapa video yang diproduksi oleh berdua? Walul. Satu hari bisa 2 sampai 3 Pak.
Video diedit lalu didistribusi ke semua media sosial Sago TV. Kadang sampai 4 juga, Pak. Ya, Gitu. kadang sampai 4 juga. Waktu pertama kali masuk sini kita 4 buatnya, Pak. 4. Tadi kan Dolah dan juga Awalul kan udah cerita kesan ya. Ya. Kesan bahwa kita di sini kan membangun kebersamaan dan juga keterbukaan. Saya kan terbuka ya. Terbuka nggak saya dengan orang nih? Terbuka, Pak. Terbuka kan? Jadi kalau rahasia-rahasia pun kan kalian tahu rahasia dapurnya Sago TV kan kalian tahu. Oke, kalau sudah tadi kesan-kesan berada di Sago TV sebagai mahasiswa magang dari Poltek Lok Sumawe. Kalau pesannya untuk Sago TV apa? Untuk Sago TV, Pak, tetap konsisten, Pak. Dan mungkin tetap memberi konten-konten edukatif, Pak, untuk masyarakat. Oke, emang kita Tak konsisten, selama ini Mura Walul ada nggak konten-konten kita yang negatif? Enggak, Pak. Alhamdulillah selama 6 bulan saya di sini itu positif semua, Pak. Walaupun kadang yang lucu-lucu tuh Oke. masih di atas garis, Pak. Tapi lucu itu perlu ya. Ya, Pak. Konten-konten humor itu perlu Ya, ya. biar nggak Untuk menurun tensi ya. Ya, biar nggak bosan-bosan kali, Pak. Ya. Waktu misalnya waktu edit nih kan kadang-kadang narasumber low bad kadang-kadang nggak respon. Nah, Ya. apa yang paling nggak enak waktu ngedit tuh selama ini? Apa Awalul dulu? Ya, mungkin kayak kadang ngomongnya terlalu lambat, gitu, Pak. Intonasi. Pengaruh juga ya. Pengaruh tuh, Pak. Karena kan kita ngejar durasi juga, Pak. Kan video short. Oke, untuk short itu ya. Kadang ngomongnya terlalu lambat itu kayak Jadi susah untuk ngeditnya. Harus dikasih rapat ya. Ya, ini rapat. Ya. Kalau Dolah Kalau kan misalnya narasumber kayak Awalul tadi ngomongnya lambat begitu kan. Kan kita Kayak sambil dengerin kita cari ilmu juga dari narasumbernya. Iya, Kan narasumber dan narasumber beda pembahasan. Jadi kita dengerin juga ilmunya gitu. Cuman kadang-kadang ada juga ini yang membosankan gitu. Kadang interaksinya kurang gitu. Ya. Jadi waktu edit tuh kalian dapat ilmu dari narasumber, kan ada profesor, ada doktor di sini, ada santri pesantren, santri ada pesantren, sejarawan, mahasiswa gitu. dapat. Insya Allah dapat, Pak. apalagi kan tuh kita editnya diulang-ulang tuh, Pak, videonya. Iya. Kadang sekali ngedit tuh berapa puluh kali kita Kita ulang. Ya. Kita ulang revisi lagi Bang Mungkin Liti. kita hafal tuh, Pak, ya apa Tapi yang Bang ngomong- dia banyak kasih revisi enggak? Itu soalnya ada gitu. Ada Awalul. Ada sih, Pak. Tapi nggak Revisi banyak, ya. Ya. Kadang biasa. Pendekatannya tetap pendekatan kemanusiaan kan, enggak ada marah. Enggak ada Ya, marah. Pak, santai. Kalau marah walaupun udah habis kasih tahu. Sangat Baik, Bang, Pak Sesi. sangat suportif, Pak. Iya. Sangat suportif. Kesalahannya di penulisan gelar, penulisan nama gitu. Oke, tapi itu penting. Artinya itu kayak ejaan ya. Nama Ejaan. orang, Ya. misalnya nama saya pun kadang-kadang ikut salah tuh. Wajar ya. Nama saya satu S tiba-tiba jadi 2 S. Apa ya kali. Oke, kena masalah. Ya berarti kan ini. Tapi artinya Awalul, kalau Awalul misalnya dan Dolah misalnya membandingkan ini kan 1 semester. Ya. 1 semester di Sago TV, kalau bisa diibaratkan berapa semester di ruang kuliah? Ini Sago TV 6 bulan nih, belajar dengan multi profesi, disiplin ilmu, kan pengalaman yang serba-serbi di lapangan, makan jam 3 dan seterusnya, ya kan? Artinya kalau dikonversi dengan belajar dalam kelas, Ya. ini berapa semester ini? Apakah cukup 1 semester atau ini dihitung 2 semester misalnya? Enggak sih, Pak. Mungkin dari semester pertama sampai semester 6 tuh, Bang. Oh gitu. Ini gawat, ekstrim kali ini. Karena di ruang kelas kan kalian dapat teoritik ya. Teori cuma, Pak. Tapi ilmu apa namanya? Ilmu prodi teknologi rekayasa multimedia memang itu harus skillnya itu harus harus melakukan dulu ya. Iya, Pak. Nggak mungkin banyak teoritik kan. Ya, karena kita isinya Pak 30% teori, sisanya 70% praktikum. Oke, jadi praktek based on praktik itu baru diperbaiki ya. Ya. Kan bisa belajar nih masuk NK, paling belajar 30 menit, sisanya itu praktik. Langsung ke lab. Ya. Kita belajar di lab sebentar, langsung praktik di lab. Kalau labnya basisnya komputer juga Komputer atau semua. juga. Ya. Oke. Jadi di jurusan TIK ini berapa prodi emangnya ada? Kami ada 3 prodi, Pak. Apa aja? teknologi. Termasuk prodi teknologi rekayasa multimedia. Iya, termasuk teknologi rekayasa multimedia itu, Pak. Dua lagi Kami apa? ada teknologi informatika, TRKJ, rekayasa jaringan dengan multimedia ini, Pak.
Kan yang paling baru itulah Pak multimedia. Multimedia Kami, ya. Ya. Di Aceh kayaknya baru itu ya. Ya, Di saya Aceh, kurang iya juga. kayak Pak. Ya ya. Iya. Ya. Oh, hebat. Sepertinya ya Pak. Hebat Poltek lo semuanya. Oke. Terus, nah, ini kan sudah selesai hari ini. Nanti kan pulang kampus, masih ada pulang kampus kan masih ada beberapa semester lagi. Ya. Berikutnya mau bagaimana? Walul. Mungkin melanjutkan MBKM sih Pak. Kalau lewat. Oh, tetap harus daftar tes lagi. Daftar dulu, daftar MBKM dulu mungkin. Apa lagi? 1 semester juga? 1 semester ya. Apa lagi? Ya yang udah sih Pak 2, daftar magang magang MSIB. yang magang MSIB sama studi dependen. Oke. Kalau nggak Itu lewat. 6 bulan juga. Kalau misalnya nggak lewat, Kalau nggak lewat mungkin kalau nggak magang mandiri lagi ya masuk kelas Pak. masuk kelas. Ya. Oh, kalau yang ikut tes itu beasiswa ya? Itu Free beasiswa ya? free Pak. Ditanggung oleh Kemendikbud Ditanggung ya? ya. Oke. Kasih jajan lagi Pak. Kasih jajan, tanggung biaya Dan transport. pilihannya bisa kemana-mana ya? Bisa kemana saja? Iya Pak, seluruh Indonesia Pak. Oh, kalau ke Sukodevi bisa milih lagi? Bisa sih Pak. Milih Sukodevi aja. Kalau Dola gimana? Saya mungkin Pak lebih ya kayak awal juga. Heeh. Ya. Mungkin opsi masuk kelas itu paling terakhir, Pak. Karena masih ada opsi magang yang dua Ada, itu ya. ada. Kita memanfaatkan kesempatan, Pak. Betul. Karena ada MBKM, SIB, MSIB begitu, Pak. Ya, kita daftar dua-duanya dulu, MSIB dengan SIB ini. Kalau SIB ini studi dependen, kita dapat sertifikatnya juga nanti. Mitranya bisa kita pilih di mana aja. Dengan magang MSIB ini juga gitu, Pak. Kita udah daftar, cuman sayangnya ini kayak dari Kemdikbud udah diundur lagi, Pak. Kenapa? Nggak tahu. Mungkin gara-gara dihack kemarin. Oh, Ya, pengaruh tuh. ya pengaruh kayaknya. Data kita kan hilang adanya. Oh, gitu. Nah, itu yang dari Kemdikbud juga. Jadi di hack itu Kemendikbud ikut terkena juga ya? Mungkin. Dola ini banyak analisa yang seram nih. Kan kemarin banyak kali yang hilang, Pak. Oh, gitu. Kan dari Tapi memang harus sudah dimundur memang. Sudah harusnya diundur. ini sudah tahap Daftar. apa? Seleksi. Seleksi. Ya, kita Tapi udah ini belum dibuka pendaftaran pun. udah ada seleksi, kita udah pendaftaran sudah bulan Yang kemarin. kalian udah daftar. Udah sekitaran 10 hari belakang lah gitu, Pak. Nah, sekarang lagi harusnya tahap seleksi, psikotes lah, interview gitu, Pak. Cuman kita dapat kabar dari kampus mereka bahwa diundur lagi sampai Kemdikbud mengumumkan tanggal yang pasti. Oke, Awalul atau Dola. Dola dulu lah. Dola panggilannya keren kali ini. Astaga. Dola, apa ini kan kami juga sudah menerima beberapa profiling mahasiswa yang akan magang berikutnya. Ya. Itu dari apa? Dari Unimal ya. Dari Unimal dan juga dari beberapa kampus lain. Nah, apa pesan yang dapat Awalul bagikan kepada calon mahasiswa magang di Sagodevi? Ya, mungkin untuk mahasiswa selanjutnya jangan terlalu pilih-pilih mungkin. Yang kedua jangan banyak nonton bola. Jangan 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 begadang. jangan begadang. Intinya jangan begadang gitu. Kalau Awalul, Ya pesannya jangan takut lah tuh. Masuk ya apa aman tuh di Sago TV, kerjanya santai tuh gak sudah kali santai. santai tapi pasti gitu. Ya, santai tapi pasti. Memang luar biasa. Oke, Awalul, Dola, terima kasih Ya. atas sharing berbaginya. Ini Mantap. terakhir. Ya. Terakhir barangkali saya juga perlu juga mendapat masukan ya, supaya kita sama-sama improve, sama-sama terus lebih maju ya kan, lebih lebih meningkatlah dari hari ini ke hari berikutnya. Kira-kira nih ada nggak pertanyaan untuk saya? Dari Awalul dulu, ada nggak pertanyaan untuk saya? Ada kayak Pak. Apa itu? Tapi jangan yang berat-berat ya, biasa aja. Ya Pak, saya mau tanya gini Pak. Untuk kedepannya Sago TV ini mau kemana Pak? Arahnya mau kemana Pak? Ngeri kali lah pertanyaannya. Baik, Awalul, ini kan Sago TV ini kita konsepnya kita bangun Sago TV dengan kebersamaan. Iya. Makanya kita ini banyak relawan di sini dan Awalul Dola kan tahu kita ini saya nggak dibayar oleh Sago TV. Kemudian yang lain juga nggak dibayar. Host-host kita itu relawan. Jadi kita maunya Sago TV ke depan jangan seperti itu ya. Harus tetap eksis dengan basis kebersamaannya
tapi tidak harus menghargai juga waktu yang diberikan oleh kawan-kawan terhadap Sago TV. Itu mimpi saya. Mimpi saya Sago TV harus eksis dalam suasana apapun. Dan yang kedua itu Sago TV berusaha untuk tidak memihak. Tidak memihak dan konsisten dengan nilai edukasinya. Tetap netral ya Pak. Tetap netral. Jadi kita nggak berpihak. Kalau orang berpolitik silakan berpolitik. Tapi kita hanya mengundang para politisi, mengundang para orang-orang lain itu untuk mengutarakan narasi, pikiran dan gagasannya. Supaya kawan-kawan Awalul di luar, kawan-kawan Dolah di luar itu dapat menyaksikan sebuah tampilan yang yang independen, sebuah tampilan yang positif untuk melihat Aceh ini atau melihat Indonesia ini dalam berbagai perspektif tapi dengan pendekatan positif. Jadi kamu hana kenggegop Awalul, tenang waron. Ya, jadi menyuna video juga yang kenggegop, kamu hana tayang video. Kamu cut. Ya, jadi dengan fasilitas sekarang yang sudah ada di Sago TV, kita bisa live streaming. Kita kalau fasilitas sudah mulai oke lah ya. Walaupun kita mulai 3 tahun lalu kita mulai dengan dengan kamera yang sangat sederhana. Ya, dan bekas-bekas kamera sederhana itu masih ada yang tengah ini. Nah, itu kamera yang awal itu ya. Tapi berikutnya akan kita berkembang terus, kita bergerak terus tanpa ada dukungan. Tapi kita bangun energinya, nilai nawaitu kita dengan nawaitu yang baik. Insyaallah rezeki dapat dari yang lain kita bangun ini. Jadi itu Walul. Jadi energi positif akan terus cita-cita kita ya, keinginan kami akan terus kami hadirkan dalam suasana bagaimanapun. Bang Sayuti misalnya kan udah seminar hasil tesis. Datang kemari awalnya baru siap S1 Sayuti ya. Nah, sekarang sudah mau jadi magister. Nah, artinya ini kekeluargaan ya, mimpi kita. Jadi siapapun di sini kita beri kesempatan, kita beri akses, kita beri apapun lah yang bisa kita berikan. Memang kita secara finansial belum ada dan ya nyaris subsidi. Siapa subsidi? Bandar Polisi. Ya. Itu Walul. Jadi saya bongkar juga karena ini Awalul sudah tahu banyak hal soal Sago TV. Ya, bagaimana sehari-hari di Sago TV, makanya saya bongkar juga rahasia Sago TV-nya. Nah, kalau Dolah ada pertanyaan? Ya. Mungkin Pak, saya akan bertanya, apa ekspektasi Bapak untuk mahasiswa atau peserta magang selanjutnya? Ya, karena kami kan mungkin adik-adik kelas kami ada yang akan magang di sini ataupun teman-teman kelas kami mungkin ada yang mengajukan magang ke depannya juga ke sini. Apa ekspektasi Bapak di luar konteks multimedianya, Pak? Kan kami multimedia ini, kualifikasinya ada. Di luar multimedianya itu apa yang Bapak harapkan begitu? Ya. Karena kan multimedia ini sama juga dengan komunikasi tapi versi digitalnya aja. Ya. Jadi memang kalau dari seperti yang misalnya basis ilmuannya seperti adik-adik ini dari Dolah dan Walul kan saya memiliki dampak terhadap progres Sago TV kan. Dan ada kalian video shot tuh terus kemana-mana terbangnya kan. Itu memang kita harapkan ada bersentuhan dengan ilmu digitalnya ya, ada kemampuan skill sedikit. Kan ada juga kalian kan belajar di training atau disentuh juga kan, di-upgrade juga kapasitasnya oleh Bang Sayuti dan Bang Mustafa kan. Nah, itu karena memang kalian concernnya ke sini. Tapi pengalaman kami dalam menerima mahasiswa magang itu jauh sebelum kalian itu sudah ada mahasiswa magang. Misalnya dari prodi Sosiologi Agama. Kebetulan kita punya web juga. Website kita sago.id. Sago.id itu basisnya biografi, basisnya laporan penelitian, basisnya berita yang sedikit saja. Opini artikel itu masuk di. Jadi beberapa hasil podcast ya itu ditranskrip oleh mahasiswa sebelum Dolah dan Awalul. Jadi kita undang, kita terima walaupun nggak bersentuhan. Mahasiswa Sosiologi Agama kan nggak bersentuhan. Iya, betul. Tapi karena kita merasa hasil dari podcast ini jangan hanya tayang di audio dan di video, tapi juga tayang dalam bentuk tulisan. Akhirnya kita minta adik-adik mahasiswa itu membuat transkrip dari hasil podcast, lalu tayang di Sago ID.
Nah, itu sesuatu yang penting dan menarik juga ketika itu dilakukan oleh mahasiswa Sosiologi Agama Bela Diri, dan akhirnya satu bundel sepertinya jadi buku nantinya itu. Nah, Jadi buku, jadi Pak. buku nanti akhirnya jadi buku. Jadi hasil podcast jadi buku kan menarik juga. Jadi harapan Dolah misalnya ke depannya baiknya yang ada sedikit bersentuhan ya. Supaya kita fokus ke Sago TV-nya. Kita memang Sago ID ini nggak begitu fokus. Kita fokus ke YouTube-nya, Ya, ke medianya, Pak. ke multimedianya ya. Jadi supaya konten-konten Sago TV ini terus bervariasi dan dengan kualitas tayang juga yang mumpuni. Makanya kita jaga sekali. Saya pesan kali sama kawan-kawan di Sago TV ini, jaga kualitasnya ya. Jadi kalau kualitasnya bagus kan orang happy ya. Kita aja happy apalagi orang kan gitu. Ya. Itu Dolah. Jadi pesan saya yang pertama adalah kalau memang ada kawan-kawan nanti silakan membuat penawaran untuk magang, tapi yang sedikit bersentuhan dengan ini. Dan yang kedua jangan ya harus memang fokus ya. Kalau mau magang fokus. Kalau memang masuknya jalapan masuk. Oke. Kalau Dolah dan Awalul kan sudah melakukan itu, Ya. ya kan. Terus terang saya bangga sama Dolah dan Awalul, walaupun sedikit dalam konteks mungkin pendiam awal-awalnya, tapi attitude bagus. Saya nggak bilang nih sama saya nggak saya bilang, tapi di podcast saya bilang, kalian pertahankan itu, sopan santun oke. Dan itu modal sosial penting Awalul. Attitude itu modal sosial penting. Sekarang era kalian itu adalah orang anak-anak yang kualitas intelektualnya bagus-bagus, tapi attitude-nya kurang. Makanya kehadiran kalian di sini itu menjadi contoh bagi kami untuk memberi pesan juga kepada calon-calon mahasiswa magang di Sago TV. Oke, kalau kualitas intelektual, skill kita bisa upgrade. Ya, betul, Pak. Tapi kalau Attitude. kalau attitude nggak ada gimana kita upgrade? Nah, ya. Jadi itu pesan, ini balik pesan juga ini. Ya. Jadi Kita komunikasi dua arah. itu balik pesan juga untuk Dolah dan Awalul ya. Jadi pertahankan nilai-nilai yang kalian pegangi, nilai-nilai sopan santun dan seterusnya itu ya. Barangkali gitu ya. Jadi ini sudah 30 menit lebih juga diskusi kita. Dan saya juga minta maaf. Ya, saya minta maaf mewakili kawan-kawan Sago TV, ada Pak Mustafa, ada Pak Maom, ada Pak Sayuti, ya kan, dan yang lain ya, yang sekalian sempat berinteraksi di sini. Kalau ada kawan-kawan kami yang silap, barangkali membentak atau apapun lah ya, walaupun nggak ada, kami minta maaf ya. Dan ini Sago TV ini rumah kita bersama, Dolah. Ya. Kalau ke Banda Aceh, tiba-tiba ke Banda Aceh, silahkan kembali. Kalau nggak ada tempat tidur, ada kamar itu, bisa tidur situ. Kita setel bisa tidur situ. Ya. Ini rumah kita bersama dan ini ruang kita juga bersama, ruang berbagi untuk pengetahuan dan pengalaman kita. Ya. Jadi itu permintaan maaf kami, kalau ada salah silakan nanti Kami juga begitu, Pak. sama-sama. Kalau kalian sudah saya maafkan dulu. Dan ke depan kita sudah ada Fikri dari Nagan. Calon anak. Itu calon magang. Ya. Ya, ini masih training Sayuti ya. Ini masih di bawah bimbingan Sayuti ini ya. Ini Fikri ini anak kawan saya. Jadi saya dulu punya kawan di S1 namanya Ardiansyah, mantan wartawan. Sekarang anaknya udah kuliah. Wah, jadi turunan wartawan. Dan di jurusan KPI juga, jurusannya Sayuti. Ya. Jadi ini baru beberapa hari di sini. Kemarin kami sempat ke Samahani, sempat ke Hotel Ayani juga untuk mendampingi saya. Tapi ke depan akan selalu stay di sini sebelum kuliah. Ya Fikri ya. Sebelum kuliah beberapa. Jadi laptop yang selama ini dipegang oleh Awalul akan dipegang oleh Fikri. Ya. Nah, jadi nggak ada yang sepi, nggak ada yang kosong, tetap langsung dialih ya kan, dialih fungsikan untuk produktivitas kita di sini. Ya, kami mengucapkan terima kasih nih kepada tim Sago TV, khususnya Bapak tuh selaku kepala tuh, Pak. Habis itu Pak Mustafa, Bang Sayuti dan semuanya yang berkecimpung di Sago TV karena telah memberi kesempatan kepada kami, Pak. Ini kesempatan yang cukup berharga sih, Pak. Mungkin
kalau kami gak kesini kami gak dapat nih kesempatan nih Pak di tempat lain tuh Pak. Ya. Dan kami mohon maaf juga Pak, mungkin ada salah-salah itu Pak. Ya mungkin itu sih Pak. Salah. Kalau Dola? Ya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih Pak karena telah menerima kami dari pertama magang, kan. Ya jadi ingat teman-teman dulu pas ngajuin proposal magang itu ada yang prosesnya seminggu, 2 minggu. Kami cuma sehari. Langsung datang ACC gas, saya dengan setengah 19 masuk Itu gitu. Pak Mus tuh, nggak Ya, ada saya nggak tahu. Kan Bapak ini tuh di samping Pak Mus dulu. Oh gitu Ya, kami berdua datang kan. Iya, Ini Pak Mus, ini Bapak di samping. Oh. Saya nggak expect Bapak direkturnya. Oke, Ya, oke. kan Pak Mus. Oke, baik. Terima kasih kontribusi kerjasama persahabatan juga ya. Jadi nomor HP jangan dihapus ya. Ya. Ya Pak. Kita kontak-kontak, kita bangun silaturahmi karena itu yang penting ya. Iya Pak. Kemudian terakhir titip salam untuk para dosen di prodi. Baik Ya, Pak. walaupun nggak kenal, sesekali di dosennya bawa aja kemari kita podcast. Oh, Saya akan antara. ya, jadi nanti ketua prodi kalau datang ke Aceh suruh hubungi saya. Boleh, Kita boleh. kontak ya, kita podcast kali. Ya boleh Pak. Podcast kali dengan ketua prodi yang itu kan sesuatu penting juga ya. Jadi yang terakhir sebelum saya tutup, terus tingkatkan skill karena dunia kerja menanti. Ya. Iya Pak. Jadi ini kesempatan MBKM dimanfaatkan, tambahkan skill, selesai kuliah kerja. Ya, kerja di mana aja boleh ya. Ya, insyaallah. Baik, makasih Dola, makasih Awalul. Luar biasa atas kontribusi dan kerjasamanya, makasih. Saya tutup demikian rekan Sago TV kehadiran 2 orang dari dapur Sago TV yang selama ini menggawangi dapur Sago TV selama 6 bulan. Ya, jadi makasih atas kontribusi baiknya. Semoga ini tetap berlanjut silaturahminya, persahabatannya dan saya berdoa semoga adik-adik dan terutama Awalul dan Dola ini dapat terus bekerja dan dapat bekerja yang layak dan mendapat jodoh juga. Ya. Makasih Dola, makasih Awalul. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi sama-sama. wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.